Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Adi Putra dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis agresi. Analisis agresi merupakan analisis ketergantungan antar variabel independen X dan variabel independennya. Analisis regresi ini sendiri terbagi lagi. Jadi yang pertama itu mungkin yang biasa ditemui estimasi parameter. Estimasi parameter ini merupakan metode kuadrat terkecil atau least square method yang digunakan untuk menduga parameter B0 dan B1 dengan meminimalkan jumlah kuadrat galat. Metode kuadrat terkecil terbobot di weight least square method. Metode yang digunakan itu merupakan metode kuadrat terkecil karena mudah dikerjakan secara manual. Prinsip dasar metode kuadrat terkecil adalah meminimalkan jumlah kuadrat simpangan atau jumlah kuadrat galat. Yang selanjutnya itu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Dalam analisis regresi, koefisien korelasi yang dihitung tidak untuk diartikan sebagai ukuran keeratan hubungan variabel X dan variabel tidak bebas Y. Sebab dalam analisis regresi, asumsi normal bivariat tidak terpenuhi. Indeks determinasi yang diperoleh digunakan untuk menjelaskan persentase variasi dalam variabel tidak bebas atau biasa disimbolkan dengan Y yang disebabkan oleh bervariasinya variabel bebas X. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam variabel tak bebas Y tidak semata-mata disebabkan oleh variasi variabel bebas X. Bisa saja variasi dalam variabel tak bebas tersebut juga disebabkan oleh variasi variabel bebas lainnya yang mempengaruhi variabel tak bebas, tetapi tidak dimasukkan dalam model persamaan regresinya. Yang selanjutnya itu estimasi baku dan estimasi error standar. Merupakan pengukuran besar kesalahan model regresi dan koefisien regresi yang diperoleh. Nah, yang selanjutnya itu uji kecocokan model atau goodness of fit yang dilakukan dengan uji F atau ANOVA. Jika F dihitung lebih besar jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Goodness of a fit test atau sering disebut dengan uji ANOVA adalah uji untuk analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui kecocokan model. Terdapat data atau kasus yang terjadi. Jika uji F digunakan untuk menentukan pengaruh secara bersama-sama, maka variabel bebas terhadap maka variabelnya tergantung. Regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan perluas dari analisis regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana dibuat analisis hubungan dua variabel atau satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang dinyatakan dengan
persamaan linear. P sama dengan A tambah Bx dengan tujuan membuat prediksi tentang besarnya Y atau variabel independen berdasarkan X atau variabel independen tertentu. Prediksi perubahan variabel independen Y akan menjadi baik apabila dimasukkan lebih dari satu variabel independen dalam pemusatan linearnya. Hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen adalah yang dibicarakan dalam analisis regresi linear berganda. Hubungannya antara banyak variabel inilah yang sesungguhnya terjadi dalam dunia nyata, karena sebenarnya kebanyakan hubungan antar variabel dalam ilmu sosial merupakan hubungan statistik, artinya bahwa perubahan nilai Y tidak mutlak hanya dipengaruhi oleh satu nilai X tergantung, tetapi dipengaruhi oleh banyaknya nilai X. Yang selanjutnya itu analisa korelasi berganda. Analisis korelasi berganda ini menunjukkan derajat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama. Untuk penjelasannya, analisis korelasi berganda merupakan perluas dari analisis korelasi sederhana. Dalam analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana derajat hubungan antar variabel dependen, variabel X1, X2, dan X seterusnya dengan variabel dependen, variabel Y secara bersama-sama. Asumsi sehubungan dalam analisis regresi berganda tersebut. Yang pertama itu variabel dependen dan variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan antar linear. Yang kedua, semua variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen, merupakan variabel random continue. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.